Halo guys, Hebat TV. Like, subscribe, comment, and share. Masih bareng kita, Mas Agus Supriyadi. Bener kan? Iya. Ya, Agus Supriyadi. Lahiran Solo ya? Tanggal? Nggak usah kalau bahaya. Udah kayak mau BAP aja. Iya, udah lama. Mas, gini Mas. Kenapa Mas memilih namanya Macan Ompong Production? Kalau Macan Ompong Production itu yang jelas itu udah dari kakek buyut saya ya. Dari umur 9 tahun yang lalu ya ternyata itu udah salah satunya udah mendarah daging ke pribadi saya. Nah, alhamdulillah pas saat aku mendirikan usaha, ya aku punya angan-angan pengen mendirikan perusahaan itu namanya Macan Ompong Production. Emang dibilang aneh, teman-teman semuanya pasti bilang apa sih Macan Ompong itu gitu kan. Banyak pertanyaan hal itu pasti muncul ke saya, apalagi klien baru menanyakan Macan Ompong itu apa sih. Nah, kalau Macan Ompong sendiri sebenarnya simple pengertian tuh. Macan itu penguasanya hutan, perkasa, kuat, dan yang mematikan macan itu ya gigitannya. Nah, saya itu nggak gigit. Dalam arti nggak gigit itu ya fleksibel. Istilahnya berpartner sama siapapun, istilahnya dengan siapapun, kayak sama siapapun yang selama aku nggak bicara sama angka, selama itu masih masuk ke produksian segala macamnya ya Berangkat. itulah yang tak berangkatin tanpa melihat harus seperti apa itu nggak saya pikirin. Yang jelas itulah Macan Ompong, tapi cengkramannya itu nggak akan lepas. Semakin dia bergerak, semakin banyak bergerak di dalam MOP, semakin dia akan terlibat karena jarinya akan semakin masuk ke dalam itu ya, makanya semakin dia bergerak semakin dia pasti akan kepegang. Nggak tahu kesalahan seperti apa, secara komunikasi seperti apa, pasti dia akan istilahnya kepegang. Itulah. Jadi semakin solid lah ya, Ya, sama klien untuk peralatan perbisnisannya ya. Ya, nah alhamdulillah sekarang ya MOP udah punya tim yang insya Allah luar biasa dengan anak-anak muda di belakang MOP. Saya titip pesan sama mereka, kasihlah mereka yang terbaik. Iya. Kasih mereka yang berkesan, jangan pernah kamu bicara angka di depan pekerjaan, tapi kasihlah mereka yang terbaik. Kalau sesuatunya ada yang berkesan sama mereka, pasti kita ada panggilan lagi. Tapi kalau dari awal kamu bicarakan cuma angka dan angka, dengan kamu nggak punya tanggung jawab di angka itu segala macamnya, kayaknya kamu itu akan dipanggilnya susah. Tapi kalau sesuatunya udah berkesan sama mereka, insya Allah pasti kamu akan dapat panggilan lagi yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi memuaskan ke klien itu dengan karyanya dulu ya, karya. Tunjukin etos kerjanya. Angka mantar ngikutin gitu. Pasti gitu. Nah, untuk gambar logonya sendiri kan nanti mungkin netizen bisa lihat di Instagram Macan Ompong Production ya. Sekali lagi Instagramnya itu Macan Ompong Production. Anggap aja deh kita lagi melihat gambar logonya Mas Agus. Maknanya apa sih Mas? Makna dari logo itu adalah sejenis macan yang transformer, perubahan. Jadi MOP berani membentuk MOP dengan beda, tapi saya bertanggung jawab di bedanya. Saya bertanggung jawab, insya Allah di tanggung jawab pekerjaan, di komunikasi, di kualitas, insya Allah aku bisa meningkat ke klien. Jadi aku punya pegangan 3. Saat aku keluar, pasti aku pengen beda. Dan itu pengen cepat langsung dikenang orang. Bukan karena abadi, bukan karena jaya, segala macamnya. Kenapa aku pengen nama Macan Ompong? Ya intinya pengen simple. Dan orang itu langsung inget. Ya inget masalah mungkin pekerjaannya, segala macamnya. Inget masalah komunikasinya, inget masalah tanggung jawabnya. Itu yang aku tanam ke teman-teman. Di dalam logo itu istilahnya transformer, maksudnya peralihan dari mungkin macan dulu yang ngikut orang, segala macamnya, yang dulu sekarang masih bisa expand mandiri itulah. Jadi justru ngidupin banyak orang, ngejagain banyak orang, banyak orang. Dan jangan pernah teman-teman takut masalah kamu kehilangan pekerjaan selama kamu punya pegangan 3. Jadi kayak MOP itu punya pegangan 3. 1, komunikasi insya Allah yang luar biasa. Tanggung jawab yang luar biasa, insya Allah juga kualitas yang luar biasa. Kayaknya kamu nggak akan perlu ditakutin masalah pekerjaan itu dapat apa enggaknya. Nggak perlu takut kehilangan rezeki. Gitu maksudnya Mas. Kehilangan rezeki. Kalau soalnya tiga-tiganya komponen ini dipakai terus ya. Kalaupun kamu ngasih ke
seseorang ya pasti ada imbal baliknya, nggak mungkin Siap. semua itu akan sia-sia. Iya betul. Jadi apa yang kamu bangun, istilahnya kamu perjuangkan bersama-sama. Kalau mempunyai tim yang lain yang bisa memegang ini, ya kasih mereka pekerjaan, nggak akan kehilangan kok. Oke, siap. Itu nggak akan kehilangan, justru akan menambah pekerjaan lain yang akan datang. Nah, tadi udah disampaikan sama Mas Agus beberapa support ya, motivasi kita untuk usaha itu cuma ada 3, komunikasi, tanggung jawab sama kualitas. Tetap balik lagi ke tunjukin ke kualitas. Kemudian gini Mas, mengenai tanggung jawab ini kan kalau bayangan saya ya, ini kan bukan tanggung jawab yang ringan ya. Kamu sebagai pimpinan yang mengkomandoi lebih dari 10 orang. Ya. Itu cara kamu untuk mengomandoinya mereka itu dengan cara apa sih sampai mereka itu bisa manut gitu? Ya. Kalau saya mengomandoi semuanya ini dari teman-teman semua ini, ya aku harus belajar karakter mereka. Jadi buang keegoan sebagai pemimpin, buang semuanya itu bahwa kita punya karyawan, kita punya dengan mereka itu beda-beda karakter, beda-beda sifatnya segala macamnya. Seorang pemimpin itu yang benar-benar pure seorang pemimpin harus tahu karakter mereka. Jadi intinya gini, kayak anggap aja teman saya Rasito, anggap aja temannya saya Mas Andri, anggap aja karyawan saya Andara, ya aku tahu karyawan Andara itu seperti apa. Oh, kalau Andara mungkin dikasih rokok sebungkus sudah oke. Iya. Contoh. Jadi ini contoh netizen, bukan Andara orangnya begitu. Enggak. Jadi, contoh aja, sampel. Yang paling simpel kayak Andri mungkin cuma setengah batang udah oke. Iya. Kedekatan itulah yang meluluhkan mereka, bukan karena uang. Kalau semuanya itu kita kedepankan dengan uang, ya mereka pasti marah. Kalau kita menempatkan itu semua salah. Anggap aja perbandingannya begini, sama-sama nilainya 500, kalau kita mengasihnya mereka dengan rasa merangkul, rasa memiliki, beda kalau kita ngasih 500 sama nilainya tapi dilemparin. Pasti kesannya itu yang akan membedakan. Kenapa mereka bisa berkati, mungkin insya Allah tambah lagi. Jadi Allah alam, yang jelas aku sebagai pemimpin pasti menerapkan seperti itu. Jadi harus tahu yang pertama karakter si pekerjanya dulu. Jangan sampai mereka ngusulin ke ngusulin ke pemimpin segala macamnya dianggap provokator. Yuk kita lindungin, yuk kita tampung aspirasi mereka, yuk kita runding, yuk kita ngobrol apa sih keluhannya mereka. Ini pasti membangun kok, jangan sampai disudutkan. Seorang karyawan tuh kalau sampai disudutkan itu malah mengerikan. Yuk kita gandeng, kita rangkul, itulah yang akan menjadi solusi luar biasa. Jadi netizen yang lagi baru ngebangun usaha, jadi pemimpin yang bijaksana. Jadi jangan cuma mimpin atas ego, tapi bagaimana mimpin untuk mengayomi para pekerja bawahan atau partner atau mitra. Karena ya itu kembali lagi bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan karena dirinya kuat, enggak. Tanpa mereka semua kita enggak akan kuat. Salah satunya kalau aku ke bawah punya 3, tapi kalau ke atas saya punya 3. Yang tadi kalau ke atas aku punya komunikasi, insya Allah yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, kualitas yang luar biasa, sama di bawah juga sama. Kalau aku ada gudang, nggak ada orang, nggak jalan. Jadi 3 ini juga harus jalan. Ada orang, ada gudang, ada pekerjaan. Ada pekerjaan, nggak ada gudang, nggak ada orang, nggak jalan juga. Nah, saat kekuatan ini kita satukan semuanya, insya Allah kita akan jadi luar biasa. Masalah hasil besar kecil itu jangan pernah itu relatif ya. Jangan pernah menilai. Jalanin aja ya. Jalanin aja. Yang pasti komponen 3 itu udah erat, ya otomatis perputaran ekonomi mah udah pasti bergulir pasti ya. Pasti mengikuti. Jadi istilahnya jangan pernah mimpi kamu mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dengan kemampuan kamu, nggak ada. Istilahnya bermimpilah untuk memegang pekerjaan kecil tapi kamu bisa sempurna. Ngapain kamu bisa pekerjaan untuk besar tapi akhirnya kamu berantakan. Belajar dari kecil itulah kita akan jadi dewasa besar yang luar biasa. Jangan pernah menyemelekan hal yang kecil. Jadi yang kecil dulu, kalau kecil lu udah mampu, otomatis gede pun akan bisa ngirim. Iya, karena dari yang kecil aja kita udah teliti ya. Udah bertanggung jawab ya. Saya bertanggung jawab. Oke, nah gini Mas, mungkin dari obrolan kita ini juga bagi netizen yang lagi nonton kita nih, mereka bertanya atau ibaratnya ini siapa sih nih Agus nih? Nah, lu cerita Mas, karyanya lo yang sebenarnya udah dilihat sama netizen di salah satu TV swasta. Ya kalau pekerjaan sih sebagian itu ada di IG, tapi yang masih bisa dilihat mungkin di Trans Susu karena hampir 2 tahun aku
Mungkin bukan hampir tahun, tiap tahun. Jadi sebelum aku buka pun aku udah dikenal sama Trans 7, insya Allah itu berdiri juga langsung ada support dari Trans 7. Pekerjaan Trans 7 yang salah satunya ya ada Mata Najwa Ostet. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ada Najwa yang di studio sama bukan Pak Mata yang di studio sama Motor Ciki itu yang bisa dilihat di hari-hari. Yang kalau sekarang tuh ini baru bukan empat mata ya? Ini baru bukan empat mata. Nah, ini baru bukan empat mata. Ini baru 4. Ya itu kerjaan MOP. Tahu kan kalian kan ini gimana hasilnya? Komen. Bebas. Nah, ngerjain Mata Najwa on stage berarti sifatnya keliling ya Mas ya? Iya, roadshow. Roadshow ya? Itu kota mana aja Mas? Yang pernah dijalanin ya dari barat itu Palembang, terus Jakarta udah pasti Jakarta, terus kalau ke wilayah timur itu ada Solo, Semarang, Jogja, Malang. Malang. Sudah sampai Malang. Itu dia kalau nggak salah mainnya ini ya Mas ya, kampus to kampus ya? Iya, rata-rata kampus to kampus. Ya kebetulan saat itu dia tayang terus di 2 bulan sekali karena berbarengan sama pemilihan umum kan. Jadi dia pengen seperti apa sih pemilihan itu, gitu kan, tuh penjabarannya seperti apa, sama pemimpin-pemimpin yang mau maju seperti apa. Gitu. Karena emang topiknya Mata Najwa kan emang ya sekitar itulah. Nah netizen, kampus-kampus kalian yang pernah didatangi Mata Najwa, ya ini kontraktor ya MOP yang digawangi oleh Mas Agus yang membangun atau mengeset itu sebutnya apa sih Mas? Builder atau apa sih bahasa di dunia lo tuh namanya? Kalau bahasa di tempat saya ketemunya vendor. Yang untuk mengerjakan itu vendor. Kalau saya bekerja di bawah kontraktor sama di bawah IO. Jadi MOP itu bekerja di bawah IO sama agensi. Nah, nama barangnya itu apa sih sebutannya? Lu ngeset atau apa sih? Set state ada set state itu. Di ya Mata Najwa yang kalau tayangan program sekarang itu ini baru bukan empat mata. Oke, terus gini Mas, untuk menjaga kualitas agar kualitas itu tetap stabil bahkan meningkat, resepnya gimana Mas? Kalau resep untuk menjaga kualitas ya salah satunya adalah komunikasi. Jadi apapun barang itu yang dibeli dari manapun, kalau kita nggak punya komunikasi yang bagus, kita nggak punya istilahnya quality control di produksian, kemungkinan kayak itu akan mubazir. Kita beli barang dari luar, kita bikin, kita produksi, barang mahal, tapi kalau pengerjaannya nggak bisa ya akan jadi barang murah. Jadi di satu sisi MOP itu punya supervisi yang bisa ngawasin untuk mana sih yang ini udah pantas apa belum. Jadi secara tidak langsung belum sampai bersentuhan sama klien pun MOP itu punya standar yang mungkin bukan high ya, tapi untuk nyaman si klien. Untuk klien anggap aja standarnya seperti ini. Nah itu salah satunya yang menunjang adalah di komunikasi. Jadi komunikasi itu ini mau pakai apa, mau pakai ini aja Mas, ini apa ya. Itulah yang menentukan sebenarnya dari komunikasi sama quality control di produksian. Dan itu semua kamu yang ngeset orang-orang ini ya? Iya. Ini orang ini cocoknya sama klien sini nih. Gitu. Si B sama si ini nih. Di luar ya itu harus kesampingkan ego. Jadi seorang pemimpin yang ingin bermaju, buanglah ego. Jadi kita harus sama-sama tim, kita maju untuk tim, segala macam ya dari tim. Bukan kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi kekuatan untuk bersama. Gak akan bisa sempurna tanpa orang lain. Jangan pernah berpikir kamu sempurna tanpa orang lain. Karena kesempurnaan hanya milik Andra dan Backbone. Dan salah satu merek rokok. Mas rokok dulu lah, biar gak tegang-tegang banget. Mas, MOP ulang tahun di setiap tanggal berapa sih? MOP itu ulang tahunnya di setiap tanggal 2 Februari. Tanggal 2, bulan 2, tanggal 17. Tanggal 17 Februari 2018. Jadi ntar insya Allah netizen di bulan Februari tanggal 17 insya Allah kita tumpengan ya Mas ya? Iya. Kita tumpengan 2021 kita tumpengan. Terus Mas Agus mau bagi-bagi angpau untuk seluruh karyawan, tetangga, orang-orang kampung ya kan? Amin. Terus semua klien-klien, terus masyarakat yang ada di dunia. Nah, gini Mas,
ada nggak apa 2000 years later. dari kamu formulasi dalam menghadapi bisnis di fenomena pandemi COVID-19 ini? Ya, kita sebagai manusia biasa Mas, yang ya kita cuma bisa menjalankan ini semuanya. Yang penting jangan patah semangat. Kita tetap semangat bahwa ini semua yang terjadi dari yang di atas, kembalikan kan semua ini nama yang di atas. Tetap sabar, tetap tawakal, ikhlas untuk menjalani. Karena pasti di balik semua ini pasti ada hikmahnya yang luar biasa untuk kita semuanya. Jangan pernah kamu menyerah. Untuk tim-tim teman-teman saya sama-sama produksi di perpendoran, harus tetap semangat bahwa semua ini akan berlalu. Percaya bahwa di balik ini semua ada hikmahnya. Mungkin yang ada lebih luar biasa lagi, kita nggak akan tahu. Jangan pernah berburuk sangka sama yang di atas, berburuk sangka sama yang di atas. Itu yang bisa kamu bikin kuat untuk selama ini dengan menghadapi keadaan seperti ini. Siap. Nah, ada tips nggak Mas buat teman-teman pervendoran nih yang sedang menghadapi fenomena ini? Ya, itu salah satunya ya tetap semangat. Jadi jangan pernah kamu ini kok gua seperti ini ya, gua seperti ini, nggak akan bisa seperti itu. Kalau kamu bisa seperti itu, kamu udah mendahului sama yang di atas. Jadi serahkan ini semua sama yang di atas. Ini semua juga kehendaknya yang di atas akan kembali juga sama yang di atas. Yang punya kesabaran itu, punya keikhlasan itu, ya inilah ujian. Jadi ujian untuk seorang pemimpin, apakah ini seperti ini harus tetap dijalankan dengan standarnya yang sehari-harinya dijalankan, apakah harus mengeluarkan segala macam, yaitu pemimpin yang saat ini diuji gitu. Bukan karena akhirnya saat kita perlu juga mereka kita perluin, tapi kalau kita udah nggak ada kita buang, itu kayaknya juga nggak begitu. Jadi sama-sama kalau memang kita dulu nggak ada, terus tadinya ada, sekarang nggak ada, ya udah ikhlasin. Jangan pernah memegang apapun itu bentuknya, tapi kamu menekan ke karyawan.